going crazy. Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada bahasan ini kami akan mengulas apa yang terjadi pada chapter 1054 nantinya. Walaupun kita tahu terlalu cepat untuk membahas bahasan ini, tapi karena rasa penasaran tersebutlah kami memilih untuk membahasnya. Daripada lama-lama, langsung saja masuk ke penjelasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan babak akhir Perang Wano Kuni kedua versi Efek Anime. Perang Wano Kuni seharusnya saat ini sudah berakhir. Lantaran Wano Kuni telah mengadakan pesta besar-besaran. Dan saat ini siapapun orang di Wano Kuni sedang sibuk menikmati pesta tersebut. Yang berarti mereka dalam kondisi yang sangat lemah. Nah, di balik kegembiraan tersebut, mereka tidak tahu kalau saat ini di Pulau Wano Kuni ada seorang admiral dengan kekuatan yang sangat berbahaya mengincar kepala mereka. Tidak hanya itu saja, Aramaki sudah meminta angkatan laut untuk menurunkan kapal perangnya menuju Wano Kuni secepat mungkin tanpa diketahui oleh Sakazuki. Di mana ia meminta seperti ini karena dia tidak ingin Akainu mengetahui apa yang dilakukannya. Dia melakukan ini secara sembunyi-sembunyi agar bisa mendapatkan pujian. Lantas, apakah akan ada perang kedua di babak Arc Wano ini? Bila kita melihat dari panel terakhir chapter 1053, Aramaki berkata kalau ini adalah saat yang tepat untuk menangkap bocah nakal tersebut. Namun sayang sekali, pemerintahan sedang sibuk mengatasi masalah lain di dunia baru, ketambahan dengan berita yang tak masuk akal ini. Sehingga mau tidak mau mereka tidak bisa melakukan penyerangan besar ke Wano Kuni saat ini. Sejujurnya tidak hanya itu saja, perbatasan dari Wano Kuni juga belum terbuka, yang mana tidak ada jalan untuk bisa menyerbu pulau bersejarah ini. Tetapi meski begitu, kenapa sebelumnya Aramaki meminta anak buahnya untuk membawa kapal perang? Alasannya sudah pasti karena dia sudah membekuk dan menangkap semua anggota bajak laut buas. Nah, pastinya dengan hal ini dia pasti akan membawanya pergi ke penjara Impel Down. Dengan begitu, pemerintah dipastikan akan mendapat popularitas dengan berhasil menangkap semua anggota bajak laut buas. Dengan dugaan ini pasti ia akan mendapat pujian dari idolanya yaitu Akainu. Spekulasi kedua ialah bisa saja Aramaki ini mencoba untuk menangkap Luffy dan lainnya bersama angkatan laut yang datang, di mana ia menggunakan kekuatannya untuk mengangkut kapal perang tersebut ke Wano Kuni. Dengan begitu, maka dia bisa memporak-porandakan pulau ini dengan sepenuh kekuatannya. Meskipun pendapat ini terlalu liar dan tak mungkin terjadi. Namun jika dilihat dari kekuatan yang bisa memanipulasi tumbuhan, bisa saja dia dengan mudah mengalahkan orang kuat sekalipun. Contohnya saja dari anime sebelah yaitu Naruto. Di anime Naruto ada salah satu orang yang memiliki kekuatan secara dewa. Dia adalah Hashirama Senju. Si Hashirama ini memiliki kekuatan Mokuton, yakni pengguna jutsu tipe kayu, di mana pada animenya dia adalah salah satu orang terkuat di cerita. Lantas, apakah kekuatan dari Ryokugyu juga sama overpowernya dengan milik Hashirama? Tentu saja iya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan kekuatannya adalah tipe alam yang berpotensi memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dikarenakan dia bisa makan dan minum dari menyerap setiap mangsanya seperti tumbuhan. Dimana jika sudah masuk dalam awakening, maka dia bisa mengendalikan semua tumbuhan seperti apa yang dia mau. Dan ini alasan kenapa dia ditunjukkan oleh Oda baru-baru ini. Entah kenapa kami merasa kalau dia mempunyai kekuatan buah iblis tipe dewa sama seperti Luffy. Mungkin bisa saja julukannya adalah dewa tumbuhan. Mungkin alasan inilah kenapa dia berani memasuki Wano Kuni sendirian. Karena memang dia sangat kuat. Lalu apakah dia akan membantai Luffy dan kawannya? Bila kita lihat dari kondisi saat ini mungkin dia akan membiarkan Luffy dan lainnya bebas dulu. Walaupun dia tahu dia bisa melakukannya sendirian saja. Tetapi karena ini adalah perintah dari Akainu sendiri yang tak memperbolehkannya berbuat lebih jauh lagi, maka dia akan mundur dalam beberapa waktu dan hanya menangkap para anggota bajak laut buas saja. Jadi kesimpulannya, maka dia tidak memulai pergerakan lagi sebelum pemimpin menyetujuinya. Lanjut dari pembahasan selanjutnya, yakni di pulau ini baru terungkap kalau ada senjata kuno yaitu Pluton.
Sampai saat ini belum diketahui persis seperti apa bentuk dari senjata ini. Namun banyak yang mengatakan kalau bentuknya seperti kapal perang. Entah benar atau tidaknya hal ini, di anime One Piece ada beberapa orang yang mengetahui blueprint dan informasi mengenai senjata Pluton ini. Orang pertama yang dilihatkan mengetahui senjata pemusnah ini adalah Tom Walker. Yakni di masa dulunya, entah dia sudah mempunyai salinan blueprint dari Pluton. Dia mengatakan Pluton adalah senjata yang sangat berbahaya bagi dunia. Untuk menyembunyikan hal ini, dia rela mengorbankan nyawanya. Karena jika senjata ini dimiliki pemerintah dunia, maka nantinya kekuasaan mereka menjadi tak terkalahkan. Sebab dari itu, dia mewariskan blueprint tersebut kepada Iceberg dan Franky. Ia meminta mereka untuk menjaga atau menghancurkannya. Karena siapa saja yang memiliki blueprint tersebut akan dikejar oleh pemerintahan. Dan tepat sekali, agar tidak ada yang memiliki senjata pemusnah ini, Franky membakarnya agar nantinya tidak ada yang menjadi korban sama seperti Tom. Meski telah membakar blueprint tersebut, dia masih menghafalnya. Dan konon kabarnya, dia membentuk kapal bajak laut dari Luffy memakai blueprint dari Pluton. Sehingga banyak yang beranggapan bahwasannya fans berpendapat Pluton adalah Thousand Sunny Go. Tetapi setelah melihat chapter ini kita dikasih lihat bahwasannya Thousand Sunny bukanlah Pluton. Yang benar senjata kuno Pluton berada di Wano Kuni. Lalu pertanyaannya, di manakah senjata Pluton berada? Seperti yang kita tahu dalam cerita Aquano kita telah dilihatkan beberapa tempat dan kejadian. Yang mana tidak ada satupun bukti yang mengarah ke senjata kuno yang mengerikan itu. Jadi kita harus menunggu dulu cerita kelanjutan dari Kozuki Sukiyaki untuk menginformasikan letak senjata tersebut. Dikarenakan dalam pulau ini, dialah orang yang paling mengerti tentang hal ini. Sejujurnya tidak hanya dia saja, tetapi Kaido juga sudah mengetahui kalau senjata tersebut berada di sini. Hal ini terindikasi dari perkataan dari Big Mom yang bertanya apakah senjata Pluton ada di sini. Kaido menjawab dengan pasti iya, senjata itu ada di pulau ini. Terus nih ya, jika benar adanya Pluton ada di Wano, maka nantinya dia akan dengan mudah mengalahkan pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Aramaki. Dikarenakan untuk mengatasi angkatan laut yang datang, Wano Kuni diharuskan memiliki senjata yang sangat kuat. Dan senjata itu adalah Pluton. Benarkah seperti ini nantinya? Jawabannya ada di bulan depan. Lanjut dari misteri misterius pada chapter 1053. Dalam salah satu panel kecil, kita dilihatkan seseorang yang tidak kita duga. Di mana dalam berita besar Yonko baru yang beredar luas ke dunia, ditampilkan foto Sabo di salah satu bangunan. Entah apa maksud dari semua ini. Yang pasti ini berhubungan dengan kondisi dari Sabo sekarang. Belum jelas di mana tempat ini. Kemungkinan besar tempat atau pulau ini dulunya pernah diselamatkan oleh pasukan revolusi tentunya juga Sabo. Sebab dari itu, sebagai pahlawan dari negeri tersebut, poster Sabo dipajang di bangunan itu. Kemungkinan lainnya Oda memasukkan foto Sabo dari gambar yang tersorot bersama panel bounty dari Luffy. Mungkin saja bisa berarti bahwasannya Sabo masih benar-benar hidup di suatu tempat. Kita lanjut dari pembahasan selanjutnya, kenapa Buggy bisa menjadi Yonko, bukan orang lainnya. Jawabannya pun sudah jelas, karena Oda menyukai karakter dari Buggy bahkan masuk dalam karakter favoritnya. Tentu saja tidak hanya itu. Sejak dari awal, Buggy dan Shanks masihlah misterius. Apa tujuannya dan kenapa mereka bisa di kapal dari Roger? Karena dua hal tersebutlah masih menjadi misteri sampai sekarang. Apakah peran mereka berdua yang sebenarnya? Terutama dari karakter Buggy sendiri. Mengingat peran dari Shanks dalam dunia One Piece sangatlah besar, mulai dari idola Luffy dan memiliki hubungan kuat seperti Mihawk dan Gorosei. Nah, pastinya jika Shanks memiliki peran besar yang seperti ini, kenapa Buggy sebagai sahabat kecil dari Shanks belum dikasih panggung? Nah, disinilah Oda membuat skenario yang epik untuk sang Lord Buggy. Dimana dengan kedudukannya sebagai Yonko, dipastikan dia sudah mempunyai banyak pengikut yang sangat kuat maupun berbagai koneksi dengan dunia gelap. Dan apakah nantinya kemunculan setelah time skip akan membawa perubahan yang sangat besar pada dunia? Jawabannya sudah pasti. Mengapa? Dikarenakan dia adalah sosok bajak laut yang sebenarnya sangat kejam dan tak main-main kepada anak kecil maupun orang tua. Walaupun Oda membuat sifat dari Buggy ini sangat konyol sekali. Di balik kekonyolannya tersebutlah yang membuat karakter ini menjadi menarik dan terlihat lemah. Dimana biasa di anime karakter yang seperti ini disebut sebagai pecundang yang memiliki kekuatan yang sangat overpower. Contohnya seperti Obito atau Tobi di anime Naruto, yang ternyata di balik sifat konyolnya tersebut,
Terpendam balas dendam yang sangat besar yang mengakibatkan kekuatan tersembunyi di dalamnya menjadi muncul. Apakah Oda akan membuat karakter dari Bagi menjadi seperti Obito? Kita simak saja kelanjutan ceritanya. Tetapi bila Bagi memang memiliki kekuatan terpendam, maka ceritanya akan sangat menarik untuk ditunggu. Mungkin hanya ini saja informasi yang dapat kami sampaikan. Setidaknya kalau ada beberapa pendapat yang salah, maka bisa dijadikan sebagai hiburan saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.